Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika bersama Bu Meme. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, walaupun kita masih dalam suasana harus belajar dari rumah. Gak terasa ya, semester 1 sudah berlalu begitu cepat dan sekarang sudah masuk di semester yang kedua dan kalian masih harus belajar dari rumah. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi perbandingan, materi pertama di semester genap. Kalian siapkan buku catatan untuk menulis setiap materi yang saya sampaikan supaya kalian masih bisa pelajari di hari kemudian dan kalian tidak gampang lupa. Langsung saja ya, kalian perhatikan penjelasan berikut. Dua hal yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama pengertian perbandingan dan menyederhanakannya. Yang kedua adalah menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Langsung saja kita bahas ya. Pengertian perbandingan dan menyederhanakannya. Perbandingan adalah membandingkan dua besaran yang sejenis. Artinya harus mempunyai satuan yang sama. Apabila nanti perbandingan tersebut satuannya berbeda, maka langkah kita adalah mengubahnya ke jenis satuan yang sama, yaitu satuan terkecilnya. Perbandingan A dengan B adalah A per B atau A banding B dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan A dan B disebut sebagai faktor pembanding. Contoh 1. Tinggi badan Agus adalah 168 cm, sedangkan tinggi badan Eka adalah 126 cm. Tentukan perbandingan tinggi badan Agus dan Eka. Penyelesaiannya kita tulis dulu perbandingan tinggi badan Agus dan Eka, yaitu 168 cm banding 126 cm. Karena satuannya sudah sama, maka kita langsung bisa menyederhanakannya, yaitu dibagi dengan angka yang sama, sama-sama dibagi 42, sehingga diperoleh 4 banding 3. Yang kedua yaitu menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda. Membandingkan dua bilangan atau dua besaran haruslah sejenis atau satuannya sama. Perbandingan dapat disederhanakan hingga ke perbandingan yang lebih sederhana. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, apabila dia memiliki satuan yang berbeda, maka kita harus mengubah ke jenis satuannya yang sama terlebih dahulu. Supaya kalian lebih paham, saya berikan beberapa contoh. Contoh 2. Umur Ana 12 tahun, sedangkan umur Ani 30 bulan. Tentukan perbandingan umur Ana dan Ani dalam bentuk yang paling sederhana. Kita tuliskan terlebih dahulu perbandingan umur Ana dan Ani, yaitu 12 tahun banding 30 bulan. Karena dia memiliki satuan yang berbeda, maka kita harus ubah dulu ke satuan yang terkecil, yaitu tahun kita bawa ke bulan. 12 tahun kita jadikan satuan bulan, maka 12 dikalikan 12 sehingga berubah menjadi 144 bulan banding 30 bulan. Karena satuannya sudah sama, maka kita bisa sederhanakan antara 144 banding 30 sama-sama kita bagi dengan 6 sehingga diperoleh hasil 24 banding 5. Contoh selanjutnya, contoh 3. Manakah yang berlari lebih cepat? Kiko yang berlari 8,5 km per jam atau Dika yang berlari 16 km dalam 2 jam? Penyelesaiannya, mula-mula samakan dulu satuannya dalam 1 jam. Kiko berlari 8,5 km per jam, maka kecepatannya 8,5 km per jam. Dika berlari 16 km dalam 2 jam. Artinya dalam 1 jam Dika dapat menempuh 8 km, sehingga kecepatan Dika adalah 8 km per jam. Sehingga kalau kita bandingkan antara si Kiko dan si Dika,
larinya lebih cepat si Kiko karena Kiko tadi kecepatannya 8,5 km per jam. Contoh keempat, manakah yang debitnya lebih cepat? Pipa A yang mengalirkan air sebanyak 216 liter air dalam waktu 1 jam, ataukah pipa B yang mengalirkan air sebanyak 110 liter dalam 30 menit? Penyelesaiannya, mula-mula samakan dulu satuannya dalam 1 jam, sehingga pipa A mengalirkan air sebanyak 216 liter air dalam waktu 1 jam, artinya debit pipa A adalah 216 liter per jam. Pipa B mengalirkan air sebanyak 110 liter dalam 30 menit. Artinya dalam 1 jam atau dalam 60 menit, pipa B dapat mengalirkan 220 liter. Sehingga debit pipa B adalah 220 liter per jam. Kalau kita bandingkan antara pipa A dan pipa B tadi, debitnya lebih cepat adalah pipa B. Itu tadi pemaparan tentang materi awal perbandingan, yaitu menyederhanakan perbandingan, baik perbandingan yang satuannya sama atau dengan satuannya yang berbeda. Dan sudah saya berikan beberapa contoh, semoga kalian paham. Dan supaya kalian lebih paham lagi, kerjakan soal berikut pada kertas folio dan jangan lupa dikumpulkan sesuai dengan jadwal kelas kalian masing-masing. Ada 4 nomor soal, di mana 1-3 adalah soal uraian dan nomor 4 adalah soal pilihan ganda. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan saya dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Kerjakan dengan sungguh-sungguh setiap latihan soal yang saya berikan dan dengan senang hati. Jangan menunda-nunda setiap pekerjaan. Semangat! Dan ingat, selalu jaga imunitas tubuh dan terapkan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak supaya kita selalu sehat dan terhindar dari segala macam virus. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.